بسم الله التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Hari ini kita kemarin belajar hikmah yang ke-15 tentang masalah hijab atau bagaimana bisa kita nas'alullah salamah wal afiyah, mungkin kita bisa bilang apa namanya ini, sebab hijab kita tidak bisa mengetahui atau tidak bisa melihat ciptaan Allah Ta'ala di langit atau bumi. Jadi dari belajaran kemarin banyak mungkin ada fikir bagaimana bisa seluruh yang Allah Ta'ala ciptakan jadi hijab kepada manusia. Hikmah hari ini panjang sekali seperti yang kita lihat di sini. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان شيء، ولولاه ما كان وجود كل شيء؟ يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. Ini kayak seperti tanyaan kemarin kamu Syekh jelasin terus semuanya Allah Ta'ala cahaya di benda-benda di ciptaan Allah Ta'ala, kita bisa lihat Allah Ta'ala, tapi bagaimana itu bisa jadi hijab? Nah, jawabannya ini hikmah ini di terakhir. Tapi juga harus kita faham maksudnya apa. Kaifa yatasawwar an yahjubuhu syai' wa huwa alladhi adhhara kulli syai'. Coba Bu baca terjemah ini pertama 16. Baik, Syekh. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab atau dibatasi tirai oleh sesuatu, padahal Allah yang menampakkan atau menzahirkan segala sesuatu. Itu kalau kita contoh ikut orang-orang yang bilang tidak ada Tuhan. Nah, kalau kita ikut mereka seperti itu, berarti harus kita di dalam satu waktu seperti cerita kemarin Imam Abu Hanifah sama orang yang bilang tidak ada Tuhan, itu harus kita berhenti di dalam satu titik. Tidak ada Tuhan atau yang tidak ada yang cipta ini, atau ini tiba-tiba muncul, pasti ada sesuatu yang kita berhenti di sana. Ini kalau kita melihat atau ta'ammul atau tadabbur sedikit di ayat Al-Quran, tadabbur di yang Allah Ta'ala menutus seperti Rasul atau buku-buku biar dapat petunjuk kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala, itu bisa faham bagaimana Allah Ta'ala azhara kulli syai'. Sebab muncul itu semuanya Allah Ta'ala. Kalau tidak Allah Ta'ala tidak ada, tidak mungkin ada wujud. Itu yang namanya kadang-kadang di wujud atau al-mawjudat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-jawab anna al-mawjudat allati tamla rihab hadhihi dunya kanat masbuqa bi Adam. Ini kalau saya ambil ini remote apa namanya ini kibas atau mungkin kita bilang AC, atau di dalam satu waktu ini belum ada. Di dalam satu waktu ini belum ada. Artinya apa? Itu namanya Adam. Belum ada. Kapan ini muncul? Kapan kita bisa lihat?
Ini contoh di duniawi, makhluk, ciptaan atau bikin dari manusia. Dunia ini juga, kalau kita kasih bayangan sedikit-sedikit sampai pasti ada satu waktu kita tahu dunia ini belum ada. Ini semuanya di ayat Al-Quran jelasin. Khalaqas samawati wal arda bighairi amadin tarawunha, khalaqas samawati wal arda, ya berapa ayat itu, tapi ini untuk orang yang mukmin sudah terima. Orang yang muslim, yang mukmin terima. Orang yang yang belum masuk agama Islam itu belum, harus dia masih butuh bukti biar dia bisa ikut Al-Quran atau ikut As-Sunnah An-Nabawiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pertama, kaifa yatasawwar an yahjubu syai' wa huwa alladhi adhhara kull syai'. Artinya tidak mungkin sesuatu atau seluruh yang ada sesuatu di dunia ini jadi hijab sampai kita tidak bisa lihat Allah Ta'ala. Yang kedua, yang 17, kaifa yatasawwar an yahjubu syai' wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Coba baca, Bu, biar tidak ngantuk juga. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal Dia Allah yang tampak pada segala sesuatu. Ini lihat tadi adhara, artinya Allah Ta'ala muncul sesuatu yang ada. Sekarang enggak di dalam sesuatu itu, bukan zatnya subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bilang seperti itu, na'udzubillah, ini masuk kufur, masuk seperti falsafat yang non Islam atau yang bukan Islami. Juga kita bisa jadikan Allah Ta'ala benda atau masuk satu benda yang Allah Ta'ala cipta di langit atau di bumi atau di manusia. Itu yang kadang-kadang ada beberapa orang atau beberapa ahli tasawuf bilang namanya al-hulul. Mereka biasa, orang salafi mencaci maki orang sufi bilang kamu bilang al-hulul. Apa itu al-hulul? Itu namanya yang kita kemarin bilang tasawuf, namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu yang sesat. Yang banyak mereka bilang sufi sasat itu bilang namanya tasawuf falsafi, itu keluar dari agama Islam. Ini tidak mungkin ini Muslim, karena i'tiqad mereka Allah Ta'ala bisa turun ke zat yang mungkin pindah ke zat lain di ciptaan Allah Ta'ala. Mungkin ini banyak di akidah juga, kalau tidak salah akidah apa itu Hindus atau apa itu bisa pindah zatullah Ta'ala atau zat Tuhan mereka pindah dari tempat ke tempat. Ini kita tidak mungkin bahas di situ karena dari awalnya kita faham ini kufur. Ini bukan i'tiqad Muslim. Tapi maksud ini kita bisa lihat Allah Ta'ala atau wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai', artinya hikmahnya, qudratuhu, quwwatuhu, tadbiruhu. Ini mungkin kita kasih beberapa contoh aja. Kemarin sudah kita jelasin ini, tapi kalau kita ambil bunga itu yang warnanya bagus, bagaimana? Kalau kita lihat warnanya itu ada berapa warna? Ada berapa warna? Harumnya bagaimana? Bagus harumnya. Bilang apa harumnya atau wanginya, ya kan? Wangi. Bagus sekali, ya kan? Oke, kalau kita ini mungkin rusakin atau hancurin, keluar warna selain waktu dia masih segar. Kalau kita lihat ke asalnya, daun-daun yang di sebelahnya, kanan, kiri atau di atas, juga wanginya tidak seperti tadi. Ya, ini yang maksud kita Allah Ta'ala ada di situ. Hikmahnya, kudrahnya, atau segala macam yang kita bisa lihat Allah Ta'ala di ciptanya. Juga ini jari kita. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kalau kamu lihat ini bagaimana Allah Ta'ala kasih ini bahasa Indonesia sidik jari, ya kan? Ibu jari.
Enggak, bukan ini ibu jari, tapi maksud saya sidik. Oh iya, iya. Sidik itu setiap orang beda. Anakmu atau ayahmu atau saudara atau itu setiap orang sampai Allah Ta'ala di surat Al-Qiyamah berfirman bala qadirin ala an nusawwiya banana. Mereka bisa bikin jari ikat ini, tapi tidak bisa bikin ini sidik jari. Sidik jari. Itu dari ini kita bisa lihat Allah Ta'ala. Saya bisa lihat ke tangan, lihat Allah Ta'ala, maksudnya hikmahnya, kudratuhu, bagaimana jadikan tulang sama apa namanya ini sama darah, sama saraf, sama di dalam satu tempat. Juga tidak jadi jari saya satu lurus aja, kasih 3 mafsil. Subhanal khaliq, itu yang maksud wa huwa dhahara fi kulli syai. Wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai. كيف أن يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء. Ini semuanya sama, mirip, artinya mirip, tapi maksudnya kita dari hikmah ini bisa ambil bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang di dunia enggak ada yang tidak ada, mungkin tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada urusan sama Allah Ta'ala. Di langit atau di bumi, di laut atau di darat, harus itu semuanya makhlukatillahi azza wa jalla. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء. Allah Ta'ala di Al-Quran suruh kita berkali-kali قل انظروا ماذا في السماوات قل انظروا فانظروا lihat. قل سيروا في الأرض فانظروا وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Kenapa saya lihat unta? Kenapa saya lihat gunung? Biar saya lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ciptanya. Ya. Tapi kenapa kasih kadang-kadang sesuai hal yang kamu butuh. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Kalau kamu lihat unta itu karena orang Arab waktu zaman dulu. Orang Arab sering naik atau kendaraan mereka unta. Jadi kalau kamu duduk dimanapun, lagi nunggu atau lagi jalan, lihat unta ini. Untanya apa itu? Kuatnya bagaimana kuat? Dia bisa bawa berapa sampai mungkin bisa 1 ton. Mungkin masalah sabarnya, bagaimana jalannya 2 hari, 3 hari, kadang-kadang sampai tidak minum. Bagaimana matanya, bagaimana sampai malu. Malunya juga sifatnya, ada sifat malu. Kalau mereka mau itu biar dapat anak, dia tidak bisa di hadapan manusia. Kalau ada manusia itu hayawan, unta tidak mau, sudah nunggu kamu sampai keluar. Itu hayawan. Ini salah satu sifat yang mungkin kita bisa baru faham, wah kenapa Allah Ta'ala. Juga cara ciptaan badannya, kakinya itu bagaimana besar, juga lembut, tidak keras seperti tulang. Ya. La ilaha illallah. Ini mungkin kita bilang bisa lihat Allah Ta'ala di ciptanya. Afala yanzurun ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Sama itu langit. Bagaimana caranya? Di ayat lain, la yanzuru ila as-sama'i kaifa bighairi amadin tarawunaha. Tidak ada tiang. Kita kalau butuh rumah harus ada berapa tiang. Semakin luas sedikit kita bikin tiang atau itu yang lebih kuat atau lebih besar. Tapi di sini kita tidak lihat. Ada atau tidak? Kita tidak bisa lihat dari ujung sampai ujung biar bisa ada atau tidak. Ya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yatasawwar an yahjubu syai' wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء di dalam setiap benda atau sesuatu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lanjut baca terjemahnya, Bu. Ya, nomor 18 ya, Syekh. Ya. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal Dia Allah yang terlihat dalam tiap sesuatu. La ilaha illallah. Di dalam tiap sesuatu. Itu tadi di luar. Sekarang di dalamnya. Di luar maksudnya hikmahnya, maksudnya tadbiruhu, maksud bagaimana. Itu di luar tadi kita kasih contoh jari. Sekarang kalau kita pikir sedikit di dalam kita sendiri. Ada berapa benda seperti kita bilang jantung, bilang hati, ada lambung, ada berapa macam. Itu semuanya juga ciptaan Allah Ta'ala. Di luar atau di dalam pasti ciptaan Allah Ta'ala. Tapi orang mukmin atau orang ahli tauhid bisa lihat Allah Ta'ala dari setiap sesuatu. Nah, silakan Bu. Yang selanjutnya ya, Syekh. Ya. Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu, padahal Dia Allah yang tampak pada tiap sesuatu. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal Dia Allah yang ada zahir sebelum ada sesuatu. Ini di dalam ayat wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Ta'ala dijelasin riwayat Rasulullah hadis Nabi Muhammad SAW. Wal awwal falaysa dunahu syai' falaysa qablahu syai'. Dia pertama, tapi kita bilang kalau bilang fulan pertama, anak Faisal yang pertama Aisyah, artinya enggak ada. Artinya apa itu bahasa Indonesia? Allah Ta'ala tidak ada sebelumnya satu. Tidak ada sebelum. Jadi huwal awwal falaysa qablahu syai'. Tidak ada yang sebelum Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu. Tapi kita sebelum kita masih ada. Manusia ada sebelumnya. Saya sebelum jadi di dunia, saya di mana? Belum ada. Allah Ta'ala enggak ada yang sebelumnya. Juga tidak ada yang setelahnya. Huwal awwal falaysa qablahu syai' wa huwal akhir falaysa ba'dahu syai'. Tidak ada yang setelahnya. La ilaha illallah. Kaifa yatasawwar an yahjubuhu syai' wa huwa adh-dhahir qabla wujud kulli syai'. Semuanya yang kita tadi bilang ciptaan Allah Ta'ala, langit atau bumi, semua yang ada di langit atau bumi ini jelasin hikmah yang pertama, yang 16. Kaifa yahjubuhu syai' wa huwa alladhi adhara kulli syai'. Karena kalau tidak ada Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin muncul selanjutnya. Kaifa yatasawwar an yahjubu syai' wa huwa adh-dhahir qabla wujudi kulli syai'. Qabla wujudi kulli syai'. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. La ilaha illallah. Lanjut. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal Dia Allah lebih jelas dari segala sesuatu. Lebih jelas itu untuk orang yang ikut perintahan Allah Ta'ala atau perintah Allah Ta'ala. Itu jelas. Tapi orang yang seperti orang mulhid, dia tidak percaya yang cipta ini Allah Ta'ala. Tidak percaya yang cipta dia diri sendiri Allah Ta'ala. Bilang saya tiba-tiba muncul. Itu orang yang mungkin kita bilang buta mata hati. A'mal basira. Itu orang yang sudah Allah Ta'ala mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim, ala absarihim, wa lahum adzabun alim. Tapi orang mukmin yang tafakkur, tadabbur, bisa duduk sama diri sendiri, tafakkur fi makhluqatillah, bisa lihat Allah Ta'ala. Tapi orang yang ini hakikatnya enggak ada. Yang lebih jelas dari Allah Ta'ala. Tidak ada. Tapi karena mereka tidak melihat Allah Ta'ala, melihat seperti orang yang menyembah sapi itu, mereka lihat Tuhannya di situ. Jadi tidak lihat Allah Ta'ala. Ini jelas Allah Ta'ala yang cipta sapi ini yang mereka lagi menyembah, tapi
mereka tidak lihat selain Allah Ta'ala. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kaifa yatasawwar an yahjubu syai' wa huwa dhahar min kulli syai'? Kaifa yatasawwar an yahjubu syai' wa huwa al-wahid alladhi laysa ma'ahu syai'? Coba Bu. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah yang tunggal, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. Ya, aslinya enggak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Terus Syekh, mereka, ya mungkin ada tanya, mereka ini ada banyak yang menyembah selain Allah Ta'ala, yang menyembah api, yang menyembah sapi, yang menyembah ibunya, yang menyembah batu, yang menyembah, itu mereka yang apa, jadikan yang mereka lihat Tuhannya itu mereka sendiri. Itu sebabnya jadi sesat. Padahal tidak ada selain Allah Ta'ala. Lanjut. Bagaimana akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. La ilaha illallah. Ini harus bagaimana cara muncul rasa ini, itu yang kita tadi bilang belajar apa, al-ihsan. Apa itu al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu yang namanya sekarang kita bilang ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyah atau ilmu ma'rifatullah atau tarbiyah, itu masuk di sini. Tidak mungkin setiap orang bisa dapat rasa seperti itu. Allah Ta'ala maha atau Allah Ta'ala dekat kepada saya dari segala sesuatu. Tidak bisa langsung, harus itu ada mursyid. Dari situ atau karena itu Allah Ta'ala kirim atau menutus rasul-rasul atau nabi-nabi ke hamba-hamba Allah Ta'ala biar betunjuk mereka. Biar mereka tahu bagaimana caranya Allah Ta'ala dekat kepada hamba-hambanya. Kaifa yatasawwar an yahjubuhu syai'. Okey, kaifa yatasawwar an yahjubuhu syai' walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Ini seperti tadi. Coba baca yang 2-3. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Ini kaya sudah jelas. Kaifa yatasawwar an yahjubu syai' walau. Kalau tidak Allah Ta'ala tidak mungkin ada sesuatu ya. Tidak mungkin. Jadi hijab itu yang tadi kita bilang, ini bisa bilang al-hijabul qalbi. Al-hijab al-qalbi, di dalam hatinya tidak bisa lihat Allah Ta'ala, tidak bisa lihat Allah Ta'ala satu, tidak bisa lihat Allah Ta'ala dekat sama saya, tidak lihat Allah Ta'ala, tidak bisa lihat Allah Ta'ala di dalam seluruh sesuatu. Itu kalau na'udzubillah dapat hijabul qalbi. Al-hijabul qalbi itu yang kita kemarin jelasin sebabnya dosa-dosa. Yang Rasulullah kemarin kita kemarin di hadis Nabi Muhammad SAW, idza adnaba al-'abdu dzamban, kalau hamba Allah Ta'ala melakukan dosa jadi satu titik hitam di hatinya. Kalau dia istighfar atau ingat Allah Ta'ala, istighfar, taubat, habus. Sudah bersih. Tapi kalau tidak, tambah satu, tambah satu, tambah satu, sampai Rasulullah SAW bersabda jadi hitam. Itu yang Allah Ta'ala jelaskan di ayat Al-Quran. Kalla bal rana. Rana itu hijab. Ran itu hijab. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kalla bal rana ala qulubihim. Ini dari tadi kayak seperti tanyaan. Atau dalam bahasa Arab namanya ta'ajjub, hairan itu. Bagaimana bisa jadi seperti itu? Itu mungkin atau tidak? Apakah itu mungkin atau tidak? Jadi semuanya yang tadi. Juga di akhirnya, ya ajaban, kaifa yadhharul wujudu fil adam? Kaifa yadhharul wujudu fil adam? Am kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidam? Coba baca ini. Sungguh sangat ajaib bagaimana tampak wujud dalam ketiadaan, atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur itu di samping zat yang bersifat tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa lihat. Tapi ini yang apa namanya, ini mungkin kita bilang
seharus kita faham. Kenapa bilang wujud, bilang adam? Wujud itu yang ada. Al-adam yang tidak ada. Ini ya ajaban kaifa yadhharul wujudu fil adam. Maksudnya wujudullah ta'ala. Fil adam yang tidak ada. Al-adam. Apa itu al-adam? Al-adam makhlukatnya. Bagaimana kita bisa lihat di ciptaan Allah Ta'ala. Seperti contoh tadi, saya kasih bunga, saya kasih contoh gunung, saya kasih kita lihat Allah Ta'ala. Tapi di dalam satu waktu itu yang saya tadi kasih contoh tadi, semuanya jadi adam, tidak ada dalam satu waktu. Bagaimana bisa Allah Ta'ala itu biar kita faham bagaimana wujudullah Ta'ala di makhlukatnya. Biar kita juga keluar dari i'tiqad orang tasawuf falsafi yang bilang wahdatul wujud. Allah Ta'ala bisa jadi di dalam makhlukatihi. Ini bukan i'tiqad sahih juga mereka masukin ini di madsus. Madsus itu masuk di dalam ilmu tasawuf. Jadi ahli tasawuf kalau mengajar tentang masalah ini langsung jelasin ini bukan dari kita. Kenapa kita bahas di situ? Karena tidak ada fikir dari kita seperti itu. Tidak ada fikir di antara tasawuf ilmu seperti itu yang Allah Ta'ala turun atau pindah ke dalam hati hambanya atau ciptanya makhlukat. Zatullah Ta'ala. Hikmahnya, tadbirnya, kekuasaan Allah Ta'ala dalam benda-benda Allah Ta'ala itu pasti kita Allah Ta'ala suruh kita di Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin, tanda-tanda. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. Di setiap sesuatu ada tanda kita bisa lihat Allah Ta'ala satu. كيف يثبت الحادث مع من له القدم. Ya ajaban كيف يظهر الوجود في العدم. Itu hairan atau bagaimana caranya yang wujud Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala bisa muncul di dalam zat yang atau di dalam sesuatu yang bisa hilang. Ya. Tadi kita bilang bukan zatnya subhanahu wa ta'ala, wa innama hikmahnya takdiruhu, tadbiruhu. Di dalam satu hari kamu berubah-berubah. Itu takdirullah ta'ala. Itu Allah Ta'ala. Kita lihat Allah Ta'ala karena di dalam satu hari fulan orang maksiat. 2 hari atau dalam seminggu dia berubah jadi ahli ibadah, sudah taubat. Ini kita lihat Allah Ta'ala. Tapi setelah dia wafat Allah Ta'ala di mana pergi dari badannya, ini bukan i'tiqad kita. Kita tadi lihat kuasaan Allah Ta'ala atau takdirullah Ta'ala fi ibadah. Am kaifa yathbutul hadith ma'a man lahu wasful qidam. Al-hadith itu seluruh benda yang Allah Ta'ala cipta. Nah, saya ini namanya hadis. Kita bilang meja ini namanya hadis karena di dalam satu waktu dia tidak ada. Sekarang baru Allah Ta'ala tidak ada sifatnya bukan seperti itu. Allah Ta'ala huwal awal falaysa qabluhu syai', huwal akhir falaysa ba'dahu syai', huwal qadim huwal qadimu fala awwala lah. Fala ibtida'alah. Ya itu sifat Allah Ta'ala seperti itu, tapi manusia enggak bisa. Ini namanya hadis. Hadis di sini bilang apa itu hadis? Atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur adalah hadis yang bisa rusak dalam satu waktu atau bisa hilang. Ini namanya hadis. Ma'amal lahu wasful qidam, sifatu qadim. Tidak mungkin, tapi kita lihat kekuasaan Allah Ta'ala atau kekuasaan Allah Ta'ala di hambanya. Hikmah ini panjang sekali, tapi jelasnya kalau mau kita jelasnya sudah kemarin. Di hikmah kemarin, di sini tanyaan biar kita faham bagaimana bisa jadi seperti itu. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-iman. Razaqna wa iyyakum husnul bayan innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Contohnya di sini ini banyak. Kalau kita mau contoh, bukan banyak contoh, kita bisa baca di ayat Al-Quran yang suruh kita tafakkur, bisa faham jawaban ini, hikmah ini semuanya.
Yang tadi ini dari 15 sampai 23 atau 24. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.